Ada 5 nabi yang diberi gelar Ulul Azmi, dan salah satunya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Gelar ini menunjukkan bahwa mereka memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Nuh adalah contoh yang jelas dari ketabahan tersebut. Beliau tidak hanya sabar, tetapi juga gigih dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala dan sulit menerima kebenaran. Kalau kita bicara tentang Nabi Nuh, pasti tak lepas dari kisah kapal raksasa yang beliau bangun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal ini bukan kapal biasa, tapi sebuah bahtera penyelamat bagi mereka yang beriman, sekaligus menjadi bukti nyata azab Allah bagi orang-orang yang ingkar. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang kapal Nabi Nuh, yang ternyata menyimpan sejumlah fakta menarik, dan ada banyak hal yang mungkin belum diketahui, dan fakta-fakta ini bahkan berhasil mengejutkan dunia modern. Jadi, kita akan membahas 11 fakta mencengangkan tentang kapal Nabi Nuh yang menggemparkan dunia. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dengan umur paling panjang yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Beliau diutus sebagai nabi ketika usianya mencapai 480 tahun. Masa kenabiannya berlangsung selama 120 tahun. Ketika banjir besar akhirnya datang sebagai tanda azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh telah berusia 600 tahun. Sebelum banjir itu terjadi, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar, sebagaimana firman-Nya, "Dan buatlah kapal dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami." Setelah banjir surut dan kapal berlabuh, Nabi Nuh masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup selama 350 tahun setelah banjir, mendedikasikan sisa hidupnya untuk membimbing generasi baru umat manusia. Dengan total usia mencapai sekitar 950 tahun, Nabi Nuh tercatat sebagai nahkoda tertua yang pernah berlayar dalam sejarah dunia, memimpin pelayaran yang tidak hanya menyelamatkan umat beriman, tetapi juga melestarikan kehidupan di muka bumi. Dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ada kisah menarik tentang seorang murid Nabi Isa alaihissalam yang dikenal sebagai Hawariyun, yang meminta kepada Nabi Isa untuk menunjukkan salah satu saksi dari peristiwa besar banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Murid tersebut ingin mendengar langsung cerita tentang kejadian luar biasa itu dari seseorang yang benar-benar mengalaminya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa kemudian membangkitkan Ham bin Nuh alaihissalam, salah satu anak Nabi Nuh meskipun Ham sudah wafat sejak 4.000 tahun lalu. Ketika Ham bangkit, dia menceritakan kepada mereka tentang banjir besar yang terjadi pada zaman ayahnya, Nabi Nuh, dan menjadi saksi hidup dari peristiwa itu. Dengan suara yang tenang, Ham mulai bercerita. Kapal itu adalah mukjizat yang dirancang dengan petunjuk Allah. Panjangnya sekitar 1.200 hasta, sedangkan lebarnya mencapai 600 hasta. Ham melanjutkan bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah kapal terbesar yang pernah ada pada masanya. Kapal itu bahkan menjadi alat transportasi laut pertama yang terbuat dari kayu. Nabi Nuh sendiri yang mempersiapkan semua bahan-bahannya. Beliau menanam pohon-pohon besar dan menunggu selama 40 tahun, agar pohon-pohon tersebut cukup matang untuk ditebang. Setelah itu, Nabi Nuh mengumpulkan paku dan bahan lainnya untuk membangun kapal raksasa tersebut. Ham juga menceritakan bahwa kapal itu bukan hanya sekadar tempat untuk menyelamatkan diri dari banjir besar, tetapi juga menjadi simbol keimanan dan ketaatan Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapal Nabi Nuh dirancang khusus untuk menyelamatkan manusia dan hewan-hewan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jenis hewan dibawa berpasang-pasangan agar kelangsungan hidup mereka tetap terjaga setelah banjir besar berlalu. Dalam proses pembuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan langsung kepada Nabi Nuh, memastikan kapal tersebut cukup kuat untuk menghadapi topan dahsyat dan banjir yang menenggelamkan seluruh bumi. Tidak seperti kapal-kapal yang kita kenal saat ini, kapal Nabi Nuh adalah inovasi luar biasa pada masanya.
Kapal ini tercatat sebagai alat angkut laut pertama di dunia, sebuah mahakarya yang dibangun dengan penuh keimanan dan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan desain yang kokoh dan tujuan yang mulia, kapal ini menjadi simbol penyelamatan dan awal baru bagi kehidupan di bumi. Kapal Nabi Nuh tidak hanya dikenal karena ukurannya yang luar biasa besar, tetapi juga karena desainnya yang unik. Kapal ini dibangun dengan 3 tingkat, masing-masing memiliki fungsi khusus. Lantai pertama dikhususkan untuk hewan-hewan, baik hewan peliharaan maupun binatang liar. Lantai kedua menjadi tempat bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lantai ketiga menjadi ruang bagi berbagai jenis burung. Kapal Nabi Nuh memiliki keunikan lain yang membuat banyak orang heran. Kapal ini dibangun di atas tanah yang jauh dari laut atau sumber air. Tidak seperti kapal pada umumnya yang dirancang di tepi pantai, kapal ini justru berdiri megah di daratan tinggi. Keputusan ini menjadi bahan ejekan kaumnya. Mereka menganggap Nabi Nuh tidak waras, membangun kapal besar di tempat yang tampak mustahil untuk dilayarkan. Namun, Nabi Nuh tetap teguh pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin bahwa banjir besar yang dijanjikan akan membuktikan segalanya. Bencana yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salam merupakan banjir yang paling parah sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana tidak, ketinggian air banjir saat itu mampu menenggelamkan puncak-puncak gunung. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat di sebuah bukit yang dikenal dengan nama Bukit Judi. Namun ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa kapal Nabi Nuh mendarat di sebuah gunung yang terletak di wilayah Kurdi, lebih tepatnya di bagian selatan Armenia. Selain mampu menampung banyak penumpang, baik manusia maupun hewan, kapal Nabi Nuh dirancang dengan sangat kokoh dan tangguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Nabi Nuh untuk membangun kapal yang bukan hanya besar, tetapi juga sangat kuat, agar dapat bertahan menghadapi topan dahsyat dan gulungan ombak yang luar biasa. Setiap detail kapal, dari bahan yang digunakan hingga strukturnya, diatur oleh wahyu Allah, untuk memastikan bahwa kapal ini dapat mengarungi banjir besar dan menyelamatkan mereka yang beriman. Kapal Nabi Nuh bisa dibilang sebagai kapal pertama yang berlayar tanpa menggunakan kompas atau peralatan navigasi, seperti yang kita miliki sekarang. Di zaman itu, teknologi belum ada, dan kapal tersebut hanya mengandalkan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebuah riwayat, kapal Nabi Nuh terombang-ambing di lautan luas tanpa arah yang jelas selama 150 hari. Bayangkan, kapal besar yang mengangkut begitu banyak orang dan hewan harus menghadapi gelombang dan badai yang tidak terduga, tanpa petunjuk arah selain kepercayaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah perjalanan panjang dan penuh ujian, barulah kapal tersebut mendarat di sebuah tempat yang aman. Dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai seorang tukang kayu yang sangat terampil. Keahlian beliau dalam bekerja dengan kayu memungkinkan Nabi Nuh untuk membangun kapal yang begitu besar dan kuat, yang mampu bertahan menghadapi topan dan banjir yang melanda seluruh bumi. Namun, meskipun Nabi Nuh mampu membangun kapal yang luar biasa, itu bukan berarti beliau memiliki pengetahuan tentang ilmu kelautan atau navigasi seperti yang kita kenal sekarang. Pembangunan kapal Nabi Nuh ini bukanlah hasil dari pengetahuan ilmiah tentang laut, melainkan murni atas petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan luas akibat banjir besar, kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Judi. Peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 10 Muharram, yang dikenal juga dengan sebutan Asyura. Itulah alasan mengapa tanggal 10 Muharram diperingati oleh umat agama Samawi, karena banyak peristiwa besar dan bersejarah yang terjadi pada hari tersebut, termasuk kisah kapal Nabi Nuh yang selamat dari bencana banjir. Beberapa penelitian modern mengklaim bahwa Gunung Judi yang dimaksud dalam riwayat tersebut
sebenarnya adalah Gunung Ararat yang terletak di wilayah Turki. Klaim ini didasarkan pada penemuan struktur yang menyerupai sebuah perahu besar di area gunung tersebut. Struktur itu memiliki ukuran yang hampir sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh sejarawan Muslim, yang menggambarkan kapal Nabi Nuh sebagai kapal yang sangat besar. Beberapa peneliti bahkan berpendapat bahwa itu adalah kapal yang mendarat di Gunung Judi, yang kini dikenal dengan nama Gunung Ararat, sebagai bukti sejarah yang terkait dengan peristiwa besar tersebut. Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan pengikutnya yang berjumlah sekitar 80 orang, berada dalam kapal tersebut selama 150 hari, terombang-ambing di tengah banjir besar yang melanda bumi. Selama perjalanan itu, hujan badai disertai angin kencang terus menerpa. Untuk menjaga agar air tidak masuk ke dalam kapal, Nabi Nuh menutup rapat seluruh bagian kapal, sehingga mereka terisolasi dari dunia luar dan tidak bisa mengetahui apakah banjirnya sudah surut atau belum. Dalam kondisi tersebut, Nabi Nuh memutuskan untuk melepaskan seekor burung merpati sebagai tanda untuk mengetahui keadaan di luar. Tak lama kemudian, burung merpati itu kembali dengan membawa tanda yang jelas. Di paruhnya terdapat ranting pohon dan di kakinya tergenggam segenggam tanah. Ini adalah tanda yang sangat jelas bagi Nabi Nuh bahwa banjir sudah mulai surut, karena ranting pohon menunjukkan adanya kehidupan dan tanah menandakan bahwa permukaan bumi mulai muncul kembali. Setelah melihat tanda tersebut, Nabi Nuh memutuskan untuk menurunkan kapalnya. Setelah 150 hari penuh ujian dan kesabaran, akhirnya orang-orang dan hewan-hewan yang ada di dalam kapal turun dengan selamat. Mereka meninggalkan kapal yang telah menyelamatkan mereka dari banjir besar yang menghancurkan. Momen ini menjadi titik balik yang menandai berakhirnya bencana besar dan dimulainya kehidupan baru bagi umat manusia dan semua makhluk hidup di bumi. Jadi itulah 11 fakta kapal Nabi Nuh yang menggemparkan dunia modern. Kapal yang dibangun dengan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak hanya menjadi simbol kekuatan iman dan keteguhan Nabi Nuh, tetapi juga menyimpan banyak pelajaran penting. Dari ukuran yang luar biasa besar, kemampuan bertahan menghadapi gelombang setinggi gunung, hingga menjadi kapal pertama yang berlayar tanpa kompas, semuanya menunjukkan bahwa peristiwa tersebut adalah mukjizat yang menakjubkan. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.